Halo teman-teman semua, selamat datang di Kamen TV. Kali ini aku akan membahas tentang sejarah Kamen Rider Kiva. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasannya, aku mau ingetin sama kalian, buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar Kamen Rider di Kamen TV. Oke? Sejarah Kamen Rider Kiva. Kalau kemarin aku sudah membahas bagaimana Kamen Rider Den-O tercipta, maka kali ini aku akan membahas Kamen Rider ke-9 di era Heisei PS1, yaitu Kamen Rider Kiva, yang tayang pada 27 Januari 2008, setelah penayangan akhir Kamen Rider Den-O pada 20 Januari 2008. Serial ini sebenarnya menceritakan peristiwa yang terjadi di dua masa yang berbeda, dengan porsi yang sama di setiap episodenya. Cerita utamanya terjadi pada 2008, di mana sang tokoh utama yaitu Kurenai Wataru atau sang Kamen Rider Kiva bertarung melawan Fangayer. Namun, misteri asal-muasal Kiva dan siapa dirinya dikisahkan pada tahun 1986. Dikisahkan, Fangayer sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Mereka menghisap energi kehidupan manusia untuk dijadikan makanan. Namun, sepak terjang mereka sangat hati-hati sehingga hanya sedikit manusia yang mengetahui keberadaan mereka. Barulah pada tahun 1980-an, seorang jutawan bernama Mamoru Shima membentuk organisasi pemburu Fangayer untuk membasmi mereka. Tahun 2008 mengisahkan seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Wataru Kurenai yang memiliki kekuatan Kiva di dalam dirinya untuk dapat berubah menjadi Kamen Rider Kiva. Ia tidak tahu kenapa ia bisa memiliki kekuatan itu dan hanya bergerak mengikuti instingnya saja jika Fangayer muncul untuk kemudian mengalahkan mereka. Sementara itu, ia tidak tahu bahwa ia adalah manusia setengah Fangayer. Sejak kecil, Wataru tinggal sendirian di rumah keluarga Kurenai, milik ayahnya. Selain rumah, ayahnya juga meninggalkan biola ajaib bernama Bloody Rose, yang bisa berbunyi sendiri jika mendeteksi Fangayer yang menyerang manusia. Lantas, kemanakah orang tuanya? Dalam pertarungannya, Wataru selalu dibantu rekan-rekan misterius dari Kastil Doran. Bilang saja seperti Garuru, Basya, dan Doga. Mereka bertiga adalah pelayan setia dari King of Vampire, atau Kiva. Dan perlu diketahui, mereka ini bukan termasuk dalam ras Fangayer, melainkan masuk ke dalam ras seperti siluman atau makhluk mitologi. Contohnya adalah Garuru yang memiliki motif manusia serigala, sedangkan Basya adalah mermaid, dan Doga adalah raksasa batu. Berlanjut pada 1986, yang mengisahkan perjuangan ayah Wataru yang bernama Otoya Kurenai, di usia yang sama dengan Wataru. Otoya adalah seorang pemburu Fangayer nomor 1 di organisasinya, yang kemudian diberikan senjata terkuat, yaitu alat untuk dapat mengubah dirinya menjadi Kamen Rider Iksa. Dalam perjalanannya, ia ditemani rekannya seorang pemburu Fangayer bernama Yuri Asao. Pertanyaannya adalah, bagaimana prajurit utama sepertinya dapat memiliki anak dari seorang Fangayer wanita? Siapa dan seperti apa ibu Wataru yang sanggup membuat Otoya berpaling dari Yuri? Bagaimana perasaan ini bertahan hidup di tengah pertikaian antara manusia dan Fangayer? Masalah yang dihadapi Otoya semakin berat karena hubungannya dengan wanita Fangayer tersebut mengantarkannya pada Raja Fangayer alias Kamen Rider Dark Kiva. Wataru percaya pada dirinya adalah manusia dan kekuatannya adalah untuk melindungi manusia. Bahkan ia sering menyelamatkan pemburu Fangayer bernama Megumi Asao. Namun, ternyata organisasi tetap memandangnya sebagai musuh karena memiliki darah Fangayer. Organisasi tahu bahwa Kiva adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Raja Fangayer, sehingga Kamen Rider Iksa generasi 2008 yang bernama Kosuke Nagao memburuhnya juga. Masalah yang dihadapi Wataru semakin berat setelah kemunculan Raja Fangayer, anak dari Raja Fangayer pada tahun 1986, yang bernama Taiga Nobori. Taiga yang dapat berubah menjadi Kamen Rider Saga ingin menjadikan Kiva sebagai tangan kanannya demi memperkuat kerajaan Fangayernya. Ia tampaknya mengetahui rahasia Wataru sehingga tidak masalah dengan reputasi Kiva yang sudah membunuh banyak bangsanya. Wataru yang tidak tahu itu tetap memposisikan dirinya di pihak manusia dan tetap berpegang teguh dengan prinsipnya untuk terus melindungi manusia walaupun ia setengah manusia dan setengah Fangayer. Jadi pada intinya, Wataru mendapatkan kekuatan Kamen Rider Kiva bukan karena ketidaksengajaan atau penelitian atau dibuat-buat,
melainkan sudah menjadi takdirnya turun-temurun dari generasi Kiva pertama hingga generasi Kiva yang akhir, yaitu Kamen Rider Kiva sendiri atau Wataru Kurenai. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang ingin memberikan saran dan kritikan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka video ini, tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.